Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ika Jurpi Resmana, Guru Geografi MAN 3 Balangan, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan guru tertentu di Universitas Negeri Makassar, dengan nomor induk mahasiswa yaitu 2590054950 Kali ini saya akan melakukan pengambilan video pembelajaran di kelas 11 IPS dengan materi persebaran fauna di Indonesia. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang. Siang. Apakah sudah siap belajar? Siap. Apakah sudah makan? Sudah. Nah, makan dulu. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, apakah ada yang tidak hadir? Alhamdulillah, berarti cukup semuanya orangnya. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa, yang mana doanya dipimpin oleh ketua kelas. Silakan. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nanti sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, Bapak mau tanya dulu, apakah masih ingat pembelajaran yang minggu lalu? Ingat. Ya, silakan, Amel. Pembelajaran minggu tadi tentang persebaran fauna di dunia. Ya, pembelajaran minggu tadi yaitu tentang persebaran fauna di dunia. Mungkin ada yang bisa menambahkan lagi fauna apa saja yang kita pelajari minggu kemarin. Ya, silakan, Bapak. Fauna yang berada di Provinsi Aceh itu seperti kura-kura, ular berbisa, dan kalkun liar. Ya, tepuk tangan dulu untuk Bapak. Pembelajaran kemarin itu masih ingat. Nah, untuk pembelajaran hari ini, yaitu kita membahas tentang mengenal persebaran fauna di Indonesia dan faktor yang mempengaruhinya. Tujuannya, yang pertama, untuk tujuan pembelajarannya diharapkan itu setelah mempelajari ini kalian yaitu menganalisis karakteristik dan persebaran fauna di Indonesia tadi. Jadi setelah mempelajari ini kalian tahu apa saja fauna di Indonesia tadi. Yang pertama, sebelum kita masuk pembelajaran, hewan apa ini? Ada yang tahu? Silakan. Ya, silakan Bapak. Hewan tersebut merupakan hewan-hewan dari fauna Indonesia. Pertama itu landak, burung maleo, dan ikan arowana. Ya, ini yaitu ada pertama ada landak, kemudian ada burung maleo, dan ada ikan arowana. Mungkin ada yang bisa menambahkan lagi hewannya ini di mana-mana saja. Ya, silakan, dia. Saya akan menambahkan lagi landak itu dari fauna Australia, maleo dari Sulawesi, dan ikan arowana dari Aceh. Iya, benar sekali. Beri tepuk tangan dulu untuk dia. Baik, untuk penjelasannya yaitu yang pertama yaitu namanya ada echidna atau disebut pula dengan lochdia atau disebut pula dengan landak Papua tadi. Nah, ini tepatnya yaitu disebut dengan fauna Australis. Kemudian ada burung maleo. Ini burung maleo yaitu hidupnya di daerah peralihan. Kemudian ada ikan arowana. Ini tempat tinggalnya atau endemiknya yaitu fauna asiatis tadi. Nah, inilah gambaran detail yang akan kita bahas kali ini tadi. Pertanyaan kedua, mengapa ada perbedaan jenis fauna di suatu wilayah? Yang pertama yaitu faktor persebaran fauna di Indonesia. Nah, ini itu ada 4 faktor. Misalnya pertama ada sejarah geologi, ini, kemudian ada kondisi geografis, lalu ada perubahan iklim, dan ada seleksi alam. Inilah gambaran
sejarah geologi jutaan tahun yang lalu tadi. Yang pertama yaitu ada Jawa, kemudian ada Kalimantan, Sumatera, dan Semenanjung Malaya. Dulunya itu masuk wilayah benua Asia tadi. Ini. Kemudian ada Sulawesi, Maluku, dan Filipina itu tidak pernah terhubung dengan benua Asia dan Australia tadi. Contohnya seperti negara kita. Makanya hewan dari Sulawesi dan Filipina itu biasanya sama atau kasnya di situ sama. Kemudian ada yang terakhir yaitu ada Papua dan Australia itu masih satu pulau dulunya. Ini jutaan tahun yang lalu. Nah, sampai sini ada pertanyaan? Ada. Ya, silakan tanya. Berarti dulu itu Pulau Kalimantan masih satu bagian dengan Pulau bagian atas permukaan. Ya. Dulu Kalimantan itu masih satu pulau dengan benua Asia ini tadi. Makanya dari itu disebut dengan fauna Asiatis. Karena mereka terhubung satu pulau tadi. Masih ada pertanyaan lain? Ada. Ya, silakan. Apakah Pulau Papua di dunia masih satu bagian dengan benua Australia atau masih? Papua. Oh ya. Papua itu masih satu bagian dengan benua Australia. Makanya hewannya pun itu sama dengan benua Australia tadi. Makanya disebut dengan fauna Australis atau disebut wilayah Australis tadi. Paham? Nah, selanjutnya ada kondisi geografis. Kemudian ada iklim. Iklim juga berpengaruh terhadap persebaran fauna di Indonesia tadi. Untuk saat ini orang hutan itu tidak ada di Pulau Komodo tadi, karena Komodo itu lebih banyak di Pulau itu tadi. Nah, kemudian ada seleksi alam. Tiap-tiap hewan itu tidak sama tempat tinggalnya tadi. Ada yang dingin, ada yang sedang, dan ada yang panas. Misalnya yang pertama ada unta. Nah, ini unta. Unta tahu? Nah, unta itu hidupnya di daerah gurun. Selanjutnya yaitu tipe fauna di Indonesia. Nah, tipe fauna di Indonesia ini ada 3 macam. Yaitu ada fauna Asiatis, kemudian ada fauna Perairan, lalu ada fauna Australis. Nah, ini fauna yang akan kita pelajari tadi. Paham, ya kan? Mau bertanya? Ya, nah. Ya, kita itu tinggal di Pulau Kalimantan, tepatnya Kalimantan Selatan. Untuk fauna endemiknya biasanya ini hewan primata. Contohnya apa? Primata. Ada yang tahu? Hewan primata? Ada. Apa? Oh, hewan primata yaitu orangutan, monyet. Nah, itu masuk primata lagi. Atau bekantan masuk juga. Itu paham ya kan? Nah, sebelum kita melanjutkan pembelajaran hari ini, kita akan melaksanakan ice breaking supaya fokus kita belajar. Tugas kamu yaitu makanya menyebutkan warna saja. Artinya semuanya harus bicara, jangan ada yang diam. Jika salah atau tidak menjawab, maka wajib maju ke depan dan menjawab pertanyaan. Siap? Ya. Mulai. Semuanya bersuara, jangan ada yang tidak bersuara. Fokus, ini kita melatih fokus kita. Ya, siap? Ya. Harus berikan semuanya, sampai baik semuanya. Pelan. Iya. Siap? Oke, lanjut. Next. Biru. Ya.
ini ada. Fokusnya itu cuma pada warnanya, bukan kalimatnya ini. Nah, sekali lagi kita melatih fokus kalian tadi. Kalau nggak, ini besok. Merah, hijau, kuning, biru. Kalian kuning. Ada? Nah, lanjut. Oke, lanjut. Merah, Ya, Pak. merah, Oke. biru. Ya. Ya, lanjut. Ini yang terpenting. Nah. Lanjut. Lanjut. Terima kasih, tepuk tangan dulu semuanya. Oke. Dari sekian penjelasan Bapak tadi, sebelum Bapak memberikan tugas kepada kalian, ini tugasnya kelompok, Bapak akan membukakan sebuah video. Silakan kalian amati, lalu beri kesimpulan. Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan yang memiliki kekayaan alam yang sangat melimpah. Salah satu kekayaan alam tersebut adalah keanekaragaman flora dan faunanya. Gugusan pulau yang membentang dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, membuat setiap wilayah di Indonesia memiliki perbedaan karakteristik flora dan faunanya. Hal itu juga yang membuatnya semakin beragam. Bird of Paradise atau burung dari surga. Begitu berjulukan bagi salah satu jenis burung yang memiliki warna biru dan indah ini. Terdapat kurang lebih 43 spesies burung cendrawasih. Sebabnya besar yang dapat dijumpai di tanah air kita, tepatnya di Pulau Papua, Kepulauan Maluku dan juga Halmahera. Tak hanya pesona dan kicauannya saja yang menakjubkan, mereka memainkan peran yang sangat penting bagi keseimbangan ekosistem bulan hujan. Cendrawasih pemakan buah-buahan dan menyebar biji-bijinya ke seluruh penjuru hutan. Cendrawasih juga pemakan serangga, sehingga membantu mengendalikan populasi serangga pemakan dedaunan yang bisa saja merusak hutan apabila jumlah serangga terlalu banyak. Para burung lain seperti kasuari, makhluk Victoria dan yang lainnya pun mereka tak kalah pentingnya. Tak hanya para burung, hewan-hewan lain seperti kangkung pohon, Kuskus di pemangku itu membuat ekosistem hutan hujan menjadi lebih berwarna. Perkenalkan, dia adalah maleo, burung unik yang menjadi hewan khas Pulau Sulawesi. Tak seperti kebanyakan burung lain yang mengandung telurnya, burung maleo justru akan menutur telurnya hingga bentang-bentang mengandungkannya kehidupan di tanah air tercinta ini. Masih banyak flora dan fauna lain yang tak mungkin bisa disebut satu persatu. Jadi sudah sewajarnya kita senantiasa bersyukur karena bisa hidup di tanah air yang penuh dengan keindahan ini. Bentuk dari rasa syukur itu bisa kita lakukan dengan hal-hal yang sederhana, seperti dengan tidak membuang sampah sembarangan, tidak merusak alam, apalagi sampai melakukan perburuan atau penebangan ilegal. Pada intinya, jika alam di sekitar kita sehat, maka kita juga yang akan merasakan dampak positifnya. Oke.
Ada yang bisa menyimpulkan dari video berikut tadi? Silakan. Oke, silakan Bapak. Menurut saya, kesimpulan dari video yang saya tonton tadi yaitu adalah persebaran fauna di Indonesia. Kita harus melestarikan atau menjaga, bahkan merawat fauna yang ada di Indonesia ini agar tidak punah. Oke, beri tepuk tangan dulu. Oke, setelah penjelasan Bapak tadi, Bapak akan membagikan kelompok, yaitu ada 3 kelompok. Yang pertama yaitu kelompok fauna asiatis, kemudian ada kelompok fauna peralihan, lalu ada kelompok fauna australis. Ini Bapak bagi kelompoknya. Di fauna australis, silakan. Kemudian ada fauna peralihan di sini. Lalu ada fauna asiatis. Nah, soalnya itu kalian baca masing-masing yang ada di LKPD itu tadi. Silahkan jawab, silahkan kerjakan berkelompok. Nanti setelah ini kita presentasi. Oke, ada yang sudah? Awalnya sudah, itu boleh maju ke depan untuk presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang persebaran fauna di Indonesia. Fauna Indonesia tidak sama karena wilayah Indonesia terbagi oleh garis Wallace dan Weber yang memisahkan pengaruh fauna Asia dan Australia. Selain itu, kondisi geografis berupa kepulauan, iklim, serta sejarah biologi menyebabkan keanekaragaman fauna berbeda-beda di setiap wilayah. Peran garis Wallace dan Weber. Garis Wallace memisahkan fauna tipe Asia Barat dengan fauna peralihan. Garis Weber memisahkan fauna peralihan dengan fauna tipe Australia. Jadi kedua garis ini menjadi batas alami persebaran fauna di Indonesia. Ciri-ciri memiliki campuran fauna Asia dan Australia. Banyak hewan endemik, jumlah spesies tidak sebanyak wilayah barat atau timur.
Peta persebaran terdapat di wilayah Sulawesi, Nusa Tenggara, dan Maluku. Jenis fauna: komodo, babi rusa, anua, burung maleo, pupus, burung kakatua, tarsus, dan berbagai burung endemik lainnya. Dan ini peta persebaran fauna peralihan. Apakah bisa dilihat? Ini adalah persebarannya di Maluku, Sulawesi, dan Nusa Tenggara. Kalau di sini yang titik merah yang ini ada komodo, yang ini burung maleo, ini babi rusa, dan ini anua. Apakah ada pertanyaan sebelum kami mengakhiri presentasi kami? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru dan penjarahan dari kelompok 1 ini bertanya, apa yang dimaksud dengan garis walase dan garis kabar? Saya dari kelompok 3 ingin bertanya, mengapa komodo termasuk fauna peralihan dan bukan fauna agraris? Untuk kelompok 1, menurut kelompok kami, yang dimaksud dengan garis walake dan garis walake adalah garis yang memisahkan fauna asiatis di sebelah barat dengan fauna peralihan dan australis di sebelah timur. Sedangkan garis Weber adalah garis yang memisahkan fauna peralihan dengan fauna australis di bagian timur. Baik, saya akan menjawabkan pertanyaan dari kelompok 3. Menurut kelompok kami, komodo termasuk fauna peralihan dan bukan fauna australis. Karena komodo hanya ditemukan di daerah peralihan seperti Pulau Komodo, Rinca, dan Flores, bukan di wilayah fauna australis. Secara geografis, pulau-pulau tersebut berada di zona peralihan. Sekian presentasi dari kami. Jika ada salah dan khilaf mohon dimaafkan. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, boleh tepuk tangan untuk kelompok. Bapak lihat presentasinya sudah bagus, semuanya bekerja baik, kerja kelompoknya bagus, dan semuanya saling berkomunikasi yang baik tadi. Untuk selanjutnya, Bapak akan memberikan evaluasi terakhir tentang materi kita hari ini tadi. Silakan kerjakan, ini soalnya masing-masing. Apa jelas pertanyaannya? Yang paham? Baik, sudah selesai soalnya. Kepada perwakilan kelompoknya silakan kumpulkan ke depan. Baik, terima kasih. Setelah pembelajaran hari ini, Bapak akan review
tentang pembelajaran hari ini tadi. Pembahasannya apa aja? Siapa yang tahu? Silakan, Aika. Tentang fauna di Indonesia. Ya. Wilayahnya terbagi menjadi 3, ada fauna asiatis, fauna peralihan, dan fauna australis. Nah, terus mungkin ada yang bisa menyebutkan hewan-hewannya siapa saja? Oh ya, silakan. Untuk fauna asiatis, contohnya gajah, buaya, kacat. Untuk fauna peralihan, ikan duyung, pus-pus, burung mori. Dan untuk fauna australis, kura-kura, kanguru, dan terbang. Ya, terus terima kasih. Silakan tepuk tangan dulu. Dan selanjutnya mungkin ada pertanyaan untuk pembelajaran hari ini. Ya, silakan ya. Selain fauna, pembagian flora di Indonesia ada berapa? Ya, selain fauna, pembagian flora itu ada berapa? Nah, jadi untuk pembagian flora itu kita pertemuannya minggu depan. Jadi silakan, itu materinya sudah Bapak bagi di link WA. Itu silakan bacain. Isi kolom-kolomnya itu nanti kita bahas minggu depan tadi. Kemudian siapa yang bisa menyimpulkan kesimpulan pembelajaran hari ini? Ada yang bisa? Ya, silakan Bapak. Menurut saya, kesimpulan pembelajaran hari ini adalah persebaran fauna di Indonesia tidak merata, yaitu karena dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu letak geografis, iklim, dan curah hujan, kondisi fisik dan biologi, sejarah pergerakan lempeng bumi, dan garis Wallacé dan Weber. Karena beberapa faktor tersebut menyebabkan Indonesia memiliki 3 pembagian wilayah fauna, yaitu fauna asiatis, fauna peralihan, dan fauna australis. Oke, baik, terima kasih. Silakan duduk. Mungkin kita bisa menambahkan hasil dari pembelajaran kita hari ini tadi. Ada. Oh ya, silakan. Siapa namanya? Ya, silakan dari pengajar. Saya ingin menambahkan, menurut saya fauna endemik dari tiap-tiap wilayah adalah yang pertama fauna asiatis, dicirikan dengan hewan besar dan menyusui seperti gajah, harimau Sumatera, dan orangutan. Wilayah peralihan yaitu anoa, babi rusa, dan burung melio. Dan yang terakhir adalah fauna australis yaitu burung cendrawasih, pus-pus, dan walabe. Ya, silakan duduk. Baik, artinya semuanya sudah paham. Sudah paham semuanya? Paham. Siapa kira sudah cukup sampai sini? Terima kasih atas perhatiannya. Intinya, jagalah selalu fauna-fauna kita yang ada di Indonesia tadi. Jangan dibunuh, jangan diapa-apakan. Pokoknya semuanya harus dilindungi tadi. Ya, semuanya sudah kembali ke tempat asalnya? Sudah. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, kita ucapkan dengan alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bapak, banyak-banyak terima kasih. Mohon maaf kalau ada kata yang salah. Kita akhiri dengan yang dipimpin doanya seperti kedua kelas. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
Silakan pulang, hati-hati di jalan. Mohon maaf kalau ada kata-kata Bapak yang salah.